Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pak Irfan Al-Ghazali selaku pengampu daripada mata kuliah Madkhal Ilmi Al-Lugha, serta salam hormat juga kepada teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan yang telah membersamai. Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan mengenai daripada definisi linguistik dan wilayah-wilayah kajian daripada definisi linguistik. Nah, sebelum itu bahasa adalah karunia terbesar setelah akal yang Allah berikan atau Allah anugerahkan terhadap umat manusia. Nah, keberadaan bahasa ini bagi manusia menjadikan pembeda dari makhluk lain di dunia. Nah, dengannya itu membantu daripada manusia dalam membangun suatu ide ataupun menyampaikan pesan ataupun emosi, entah itu berkomunikasi kepada orang lain, kepada sanak keluarga ataupun teman-teman. Nah, terus lagi menjadi sumber kesenangan dan sebuah inspirasi. Nah, baik, apa itu pengertian linguistik? Nah, linguistik secara etimologi itu diambil dari serapan bahasa Inggris, yaitu linguistik atau linguistik ya. Nah, kata ini tuh merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu linguis dan imbuhan kata its. Kata linguistik sendiri adalah kata hybrid atau campuran daripada dua kata dari bahasa yang berbeda. Nah, adapun secara terminologi itu definisi linguistik itu adalah istilah yang dimana itu sebagai yang pertama itu ilmu ya, ilmu yang dimana mengkaji bahasa manusia. Dari mana sumber bahasa tersebut? Kenapa bahasa itu berbeda-beda? Nah, kenapa dialek dari bahasa setiap daerah itu berbeda-beda? Tidak seperti di daerah ini dan daerah ini. Nah, nanti akan dibahas ya. Yang kedua itu studi ilmiah tentang bahasa, ya, tentang daripada bahasa itu. Nah, letak daripada keilmiahan linguistik adalah mengandung 3 prinsip untuk menjadi sebuah ilmu, ya. Dari linguistik itu mengandung 3 prinsip untuk menjadi sebuah ilmu. Yang pertama itu eksplisit. Eksplisit itu artinya gamblang, secara gamblang, secara tegas, ataupun terus terang dan tidak berbelit-belit, ya, itu eksplisit, ya. Yang kedua itu sistematis. Sistematis itu mengandung makna ilmu pengetahuan itu disusun secara berurutan, jadi secara bersistem, secara berurutan atau secara teratur, memiliki fakta-fakta yang penting yang saling berkaitan, ya, memiliki pola-pola yang konsisten serta teratur. Kalau dalam bahasa Sunda itu ajeg, ya, kokoh. Itu. Nah, terus ada lagi objektivitas, ya. Objektivitas itu adalah berarti itu menjelaskan apa adanya sesuai dengan fenomena yang terjadi, gitu. Jadi tidak mengada-ngada, ya, tidak mengada-ngada dan menjelaskan suatu fenomena yang sedang terjadi. Nah, wilayah daripada kajian linguistik itu adalah yang pertama itu mikrolinguistik. Nah, adapun cabang ilmu yang ada dalam kajian mikrolinguistik itu adalah yang pertama itu adalah fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga sintaksis, yang keempat semantik. Nah, yang kedua itu adalah makrolinguistik. Nah,
Makrolinguistik adalah bidang linguistik yang mengkaji bahasa hubungannya dengan interdensi Wiener dan bidang terapan. Nah, linguistik interdiscipliner meliputi yang pertama itu pragmatik. Nah, yang kedua sosiolinguistik, yang ketiga itu historikal daripada linguistik, historinya, ya. Yang keempat itu adalah psikologi, ya. Kita mengenal yang namanya psikologi itu ya. Ini ada psikologi daripada linguistik bahasa. Nah, terus ada lagi neolinguistik, ya. Terus ada antropologilistik. Yang ketujuh itu linguistik komputasi, dan yang kedelapan itu adalah stilistika, dan 9 itu adalah dialektologi. Nah, itu adalah wilayah-wilayah daripada kajian linguistik, mikrolinguistik dan linguistik interdisipliner. Itu seperti itu. Jadi mikrolinguistik, wilayah kajiannya itu ada dua, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Ya, wilayah kajian luar dan dalam. Ya. Linguistik, ya, itu. Terus selanjutnya adalah linguistik terapan. Linguistik terapan itu meliputi apa saja sih? Linguistik terapan itu meliputi edukasional ataupun disebut pengajaran bahasa. Terus ada lagi penerjemahan, itu berarti penerjemahannya itu mencakup metode dan teknik daripada pengalihan amanat dari suatu bahasa ke bahasa, seperti itu. Ada lagi perkamusan, ya. Perkamusan, apa kamus, tahu kan kamus, ya. Perkamusan itu cabang-cabang linguistik yang berkaitan menyusun kamus. Nah, itu menyusun kamus adalah leksiografi dan leksiologi, yaitu yang selanjutnya itu linguistik forensik. Nah, terus ada lagi daripada terapi wicara, terus lagi ada linguistik medis, ya. Terus ada lagi grafologi dan mekanolinguistik, ya. Itu. Terus konsep-konsep dalam kajian kebahasaan. Nah, konsep-konsep dalam kajian kebahasaan itu yang pertama yaitu preskriptif dan deskriptif, ya. Yang kedua sinkronis dan diasinkronis. Yang ketiga teoritis dan terapan. Yang keempat itu historis dan komparatif. Yang kelima langue and parole. Yang keenam kompetensi dan performasi. Yang ketujuh fungsional and formalisme. Itu formalisme, ya. Mungkin itu adalah salah beberapa dari kajian-kajian ataupun wilayah-wilayah kajian linguistik, ya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Saya Komarudin Humaydi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.